Oke, selamat datang kembali di pembelajaran PPKN. Saya Randi Alvin Mandagi akan membimbing kalian dalam pembelajaran PPKN kali ini. Nah, sekarang kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kelas 9, melanjutkan dari pertemuan pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Mau tahu selanjutnya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini supaya Bapak Randi ini bisa rajin mengupload video lagi. Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memulai pembelajaran PPKN pertemuan kedua. Sekarang kita kembali masuk ke dalam materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau kemarin kita sudah belajar dalam sub A, yaitu bagaimana penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal setelah kemerdekaan hingga mencapai masa reformasi. Sekarang kita melanjutkan pada subbab yang B, yaitu nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, dari nilai-nilai Pancasila ini kita akan belajar dari konsep dasarnya, yaitu apa itu yang dikatakan nilai. Nah, di sini kita bisa lihat dan dibaca, nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, dan berharga. Kalau bahasa lainnya mungkin nilai adalah sesuatu yang dikatakan baik yang dilakukan oleh semua orang atau beberapa orang. Nah, menurut Notonegoro, sesuatu yang baik untuk dilakukan karena sifatnya abstrak itu dibagi dalam 3 macam, yaitu nilai material, vital, dan kerohanian. Nah, gambaran dari nilai material akan saya jelaskan di sini. Apa sih maksud dari nilai material? Adalah nilai yang dilakukan oleh seseorang berhubungan dengan kebutuhan jasmani seseorang, baik dalam pemenuhan kebutuhan makan, perlindungan, ataupun pakaian. Nah, nilai material biasanya bisa berupa seperti bahan pokok, ataupun tempat tinggal, ataupun pakaian yang kita pakai, yang dimana kalau seandainya nilai material ini kurang dipenuhi, pasti ada dampak kepada individu, mungkin secara fisik dampaknya, yaitu bisa sakit ataupun mungkin kehilangan atau seperti apa. Nah, itu disebut dengan nilai material. Nah, yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital adalah nilai yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Nah, saya gambarkan dalam sebuah contoh. Seorang siswa ketika ingin mencatat materi yang dijelaskan oleh guru, dia menganggap bahwa pensil merupakan nilai vital. Karena apa? Pensil digunakan untuk menulis catatan. Atau mungkin seorang dokter menganggap bahwa stetoskop itu sebagai nilai vital karena berkaitan dengan kegiatan dia sebagai seorang dokter. Nah, itu bisa digambarkan bahwa nilai vital adalah sesuatu yang penting digunakan untuk kegiatan individu. Lalu yang ketiga adalah nilai kerohanian. Nah, nilai kerohanian ini adalah sebuah nilai yang berkaitan dengan kebutuhan rohani seseorang. Mungkin berkaitan dengan pergi ke gereja, berdoa, ataupun rekreasi, yang juga kaitannya dengan kesehatan mental seseorang. Nah, ini adalah macam-macam nilai menurut Notonegoro. Fungsi ideologi. Nah, sebelum masuk ke fungsi ideologi, saya akan gambarkan juga apa hubungannya nilai dengan ideologi. Nah, apabila suatu nilai atau paham material, kerohanian, sama vital tadi diikuti oleh banyak orang dan disepakati sama, maka berubahlah sebuah nilai itu menjadi pandangan. Nah, pandangan yang dianggap sama oleh sebagian orang itu juga bisa disebut dengan ideologi atau paham. Nah, apa sih fungsinya ideologi itu? Nah, fungsi dari ideologi adalah yang pertama, akan membuat orang itu punya pedoman dalam bertindak, berpikir, dan melangkah. Nah, di situ fungsi ideologi yang pertama menjadikan diri kita ketika mau melakukan sesuatu itu pasti berpedoman pada ideologi. Lalu yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberikan semangat atau motivasi seseorang
untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan adanya paham yang sama yang sudah menjadi ideologi, maka kita ada motivasi ketika ingin melakukan sesuatu sesuai tujuan kita. Nah, yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Nah, bukan hanya sebagai pedoman, bukan hanya sebagai penyemangat atau motivasi, tapi juga untuk alat penyelesaian masalah dari ideologi ini. Nah, sepanjang pemahaman ideologi yang seperti apa yang dilakukan oleh negara kita, nah, sebelum kita masuk ke ideologi negara kita juga harus paham ternyata di ideologi itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Kaelan 2005, ideologi yang pertama adalah ideologi terbuka. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ideologi terbuka memiliki nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar. Jadi tidak ada namanya ideologi terbuka itu muncul karena dipaksakan dari luar, tetapi ada penerimaan. Yang kedua, ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan, moral, rohani, dan budaya masyarakat sendiri. Nah, ideologi terbuka itu muncul karena dari kebiasaan yang sudah ada, nilai-nilai yang sudah ada, terus disepakati secara bersama. Nah, ini masuk yang ciri ketiga, di mana kesepakatan yang bersama itu muncul dari hasil musyawarah, mengatakan bahwa oke, ini baik dilakukan di negara kita, atau ini baik kita lakukan di daerah kita atau masyarakat kita. Maka ideologi ini bisa disebut dengan ideologi terbuka yang tidak dipaksakan tapi hadir dari hasil musyawarah. Ingat, ideologi terbuka itu tidak dipaksakan dari luar, lalu muncul dari masyarakat sendiri, baik secara rohani, moral, ataupun budaya, dan hasil kesepakatan secara musyawarah atau konsensus. Oke, terus macam ideologi yang kedua adalah ideologi tertutup. Nah, ideologi tertutup kembali menurut Kaelan 2005 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, tapi dipaksakan muncul. Lalu yang kedua, merupakan cita-cita hanya segelintir orang atau kelompok yang mendasari suatu program untuk merubah atau memperbarui masyarakat. Nah, terkadang ideologi tertutup ini otoriter. Maksudnya adalah menginginkan masyarakat untuk ikut dengan ideologi dari sebagian kelompok saja, sehingga sifatnya juga memaksakan. Dan yang poin ketiga ini yang paling penting, ideologi tertutup menghalalkan atau membenarkan bahwa masyarakat harus berkorban, bukan lagi karena hadir dari keinginan pribadi, tetapi masyarakat dituntut untuk mengikuti paham ideologi tertutup. Apakah ada negara yang seperti ini? Ada, sampai sekarang masih ada. Kalau mau tahu, searching sendiri di internet. Lanjut. Nah, terus bagaimana dengan Pancasila? Kembali pada sub B. Nah, Pancasila ini kalau kita gambarkan memiliki sifat aktual. Aktual itu ada berdasarkan kehidupan dalam masyarakat Indonesia dari awal. Karena kita landasannya dari gotong royong, terus bermacam-macam orangnya, terus memiliki keinginan untuk bersatu, maka bisa dikatakan aktual. Lalu dinamis ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Lalu antisipatis ini adalah Pancasila itu memiliki kewenangan juga untuk memberikan solusi dalam berbagai persoalan ataupun berbagai ancaman yang ada. Nah, sehingga ideologi Pancasila itu dikatakan ideologi yang antisipatif. Lalu senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, baik secara teknologi, pengetahuan, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.
Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi yang terbuka, seperti yang sudah saya jelaskan itu. Karena apa? Karena ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksisnya. Nah, saya akan tunjukkan apa yang disebut dengan nilai dasar. Nilai dasar itu ya, hakikat kelima sila Pancasila itu adalah nilai dasarnya. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah nilai dasar. Lalu nilai instrumentalnya. Instrumentalnya adalah dari nilai dasar itu dibentuk berupa peraturan perundang-undangan. Jadi saya ulangi, nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu UUD, TAP MPR, Undang-Undang, Perda. Nah, itu disebut dengan nilai instrumental. Lalu nilai praktisnya. Nah, nilai praktisnya adalah disebut juga dengan realisasi dari nilai instrumentalnya. Jadi, apa maksudnya, Pak? Yaitu berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi bagaimana nih pempraktekan atau mungkin realisasi praktek nilai instrumental yang sudah ada. Mulai dari undang-undang tadi bagaimana nih, apakah sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakatnya seperti apa, apakah ada perbaikan, ada perubahan, seperti itu. Itu masuk dalam nilai praktisnya. Lanjut. Sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealisme, normatif, dan realistis. Oke, saya akan jelaskan secara singkat saja. Dimensi idealistis. Dimensi ini menekankan pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Lalu dimensi normatif maksudnya adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia mampu dijabarkan secara operasional dalam bentuk norma ataupun hukum yang jelas. Itu maksudnya normatif. Dimensi realistis. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu paham atau ideologi mampu mencerminkan kehidupan nyata atau realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, sebagai Pancasila sebagai ideologi terbuka sudah memiliki 3 dimensi ini. Oke, saya harap kalian bisa paham. Kalau mungkin perlu diulang untuk videonya, monggo, ataupun bisa lihat dari buku K13 milik pemerintah. Oke, dari sini kalian akan saya minta untuk mengerjakan penguatan materi supaya apa yang saya sampaikan di sini tidak hilang, tetapi bisa kalian evaluasi lagi dalam penguatan materi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.